Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Putra AG, pada kelas Laravel Dasar untuk pemula. Pada video kali ini, kita akan mempersiapkan environment kita, apa-apa saja yang perlu diinstal untuk menjalankan project Laravel, dan kemudian kita akan mencoba untuk menginstal project Laravel kita. Untuk environment-nya, yang pertama yang perlu kita install adalah XMPP. Jadi XMPP ini adalah untuk servernya dan dia sudah include PHP. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal PHP. Teman-teman bisa mengunjungi situs apachefriends.org, kemudian /download.html, kemudian download sesuai dengan operating system teman-teman. Dan saya sarankan di sini menggunakan yang PHP 7.4 karena Laravel 8 yang terbaru itu menggunakan minimal 7.4. Kemudian teman-teman download, setelah itu install saja seperti biasa, next. Kemudian yang kedua ada Composer. Jadi Composer ini adalah dependency manager untuk PHP. Ketika kita membutuhkan package-package di PHP, nanti kita menginstalnya dengan Composer. Salah satunya adalah kita menginstal project Laravel juga dengan Composer, jadi perintah Composer. Seperti itu. Teman-teman bisa mengunjungi getcomposer.org, kemudian klik download. Dan download sesuai dengan operating system teman-teman. Selanjutnya ada Node.js. Jadi Node.js ini digunakan untuk mempersiapkan resource untuk front end dari Laravel-nya. Mungkin tidak terlalu kita bahas karena di sini kita lebih bahas ke Laravel. Kemudian text editor yang saya gunakan di sini adalah Visual Studio Code. Bebas sebenarnya mau teman-teman pakai apa. Pokoknya text editor yang paling nyaman untuk teman-teman. Tapi untuk video di sini, untuk video kelas ini saya menggunakan Visual Studio Code. Jika teman-teman ingin mengikuti saya, bisa mengunjungi code.visualstudio.com, kemudian download sesuai dengan operating system teman-teman. Ya, itu untuk persiapan environment-nya, pastikan sudah terinstall semuanya. Kemudian kita bisa buka terminal dan diarahkan ke folder mana teman-teman ingin menyimpan project-nya. Kalau saya di sini di local disk D, kemudian YouTube dan folder code gitu. Di sini kita bisa mengetikkan Composer. Nah, ini yang telah kita install tadi ya. Composer, create project Laravel /Laravel, kemudian nama projectnya apa. Karena kita ingin membuat project dengan nama DigiShop, jadi kita tuliskan DigiShop. Kita klik enter dan pastikan teman-teman sudah terhubung ke internet karena ini membutuhkan koneksi internet. Nah, setelah Laravelnya telah terinstall, kita bisa masuk ke projectnya dengan perintah cd, kemudian nama projectnya atau nama foldernya yaitu DigiShop. Setelah kita masuk, kita bisa menginstal package-package untuk front end-nya. Jadi npm install, kemudian double ampersand atau 2 kali tanda dan, kemudian klikkan npm run dev. Kemudian enter. Oke, setelah proses npm install dan npm run dev selesai, kita bisa membuka project-nya di Visual Studio Code dengan mengetikkan code spasi titik. Klik enter. Nah, Visual Studio Code akan terbuka. Kemudian di sebelah kiri ini adalah struktur folder dari folder Laravel. Nah, ini memang banyak dan mungkin untuk pemula sedikit membingungkan, tapi saya akan menjelaskan beberapa folder yang yang penting, yang utama gitu. Jadi Laravel ini konsep arsitekturnya adalah MVC, yaitu model, view, controller. Untuk lebih detailnya mengenai MVC nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Tetapi
pada umumnya di Laravel itu ada folder routes yang menyimpan route-route kita, misalkan slash login, slash logout, dan yang lain sebagainya, itu ada di folder routes. Kemudian untuk menyimpan halaman-halamannya, tampilan halaman itu ada di resources, kemudian views. Setelah itu ada controller yang bertanggung jawab untuk mengelola logikanya, itu ada di app, kemudian HTTP, dan controller. Nah, di sini nanti akan ada controller. Kemudian ada lagi yaitu model. Nah, tadi kan ada model, view, controller. View tadi ada di resources, kemudian controller itu ada di HTTP controller, dan models itu ada di app, kemudian models. Nah, di sini sudah ada satu user. Jadi secara alur mungkin nanti dia masuknya ke folder routes dulu, kemudian dari routes ini dia akan masuk ke resources views, kemudian dari view ini dia masuk ke controller, setelah dari controller kalau membutuhkan data dia mengambil ke model, dan begitu seterusnya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai sini, dan selamat malam semuanya.